Tanjung Priok merupakan salah satu kecamatan di kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kecamatan ini memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi lokasi pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia. Selain sebagai pusat aktivitas maritim, wilayah ini juga memiliki sejarah panjang sejak masa prasejarah hingga era modern. Nama Tanjung Priok berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut dan Priok atau Priuk yang merupakan wadah memasak dari tanah liat yang menjadi komoditas dagang sejak zaman prasejarah. Menurut sejarah, wilayah ini telah dikenal dengan nama Tanjung Priok sejak masa Aki Tirem, seorang pembuat priok. Nama Priok juga dikaitkan dengan sosok Mbah Priok, seorang penyebar Islam yang tiba di Hindia Belanda pada tahun 1756. Pada akhir abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan Tanjung Priok sebagai pelabuhan komersial. Keputusan ini diambil karena pelabuhan Sunda Kelapa di sebelah barat dinilai sudah tidak mampu menampung lalu lintas perdagangan yang semakin meningkat, terutama setelah dibukanya terusan Suez. Pembangunan pelabuhan Tanjung Priok dimulai pada tahun 1877 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberger 1875 sampai 1881. Proyek ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang menyewa tanah partikuler di kawasan tersebut. Pemerintah Hindia Belanda juga mengerahkan tenaga buruh pribumi dari berbagai daerah, terutama dari Banten, Priangan, dan Jawa Tengah. Pembangunan pelabuhan pertama selesai pada tahun 1886. Perencana proyek ini adalah insinyur Belanda J.A.A. Waldrop, sementara pelaksanaannya dikerjakan oleh junior J.A. de Gelder dari Departemen BOW. Dengan peresmian pelabuhan ini, aktivitas utama pelabuhan Batavia yang sebelumnya berada di Kali Ciliwung dipindahkan ke Tanjung Priok. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, pelabuhan Tanjung Priok mengalami beberapa kali perluasan. Pelabuhan kedua 1914 sampai 1917. Dibangun oleh perusahaan Volker dengan tambahan infrastruktur seperti KD sepanjang 100 meter, kedalaman air 9,5 meter, jalur kereta api ganda, serta fasilitas penyimpanan batu bara dan bahan bakar. Pelabuhan 3 1921 sampai 1932. Pembangunan terhenti akibat krisis ekonomi global, malaise. Tetapi dilanjutkan kembali pada tahun 1929 dan rampung pada tahun 1932. Pada masa pendudukan Jepang, pelabuhan dikelola oleh Jawa Unko Kaisha di bawah kendali Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Banyak fasilitas pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat serangan Belanda sebelum menyerah pada 7 Maret 1942. Jepang kemudian mengerahkan tenaga Romusha untuk memperbaiki pelabuhan, termasuk pengerukan alur dan pembersihan ranjau. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pelabuhan Tanjung Priok sempat diambil alih oleh Badan Keamanan Rakyat Laut Tanjung Priok, namun kembali dikuasai oleh Nika yang datang bersama sekutu pada 29 September 1945. Pelabuhan baru sepenuhnya berada di bawah kendali Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Pada tahun 1952, pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi pelabuhan Tanjung Priok dan menyerahkan pengelolaannya kepada Kementerian Perhubungan, Jawatan Perhubungan Laut, dengan pelaksanaan operasional oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (IBPP). 1955 diresmikan Pelabuhan Nusantara. Satu sebagai bagian dari modernisasi. 1969 organisasi kepelabuhan diubah dengan sistem administrator pelabuhan. 1971 kerjasama dengan Pelabuhan Amsterdam untuk pertukaran data dan strategi pengelolaan.
1974 sampai 1975, pembangunan dermaga baru dan pembentukan tim Wali Songo untuk menata kembali pelabuhan. 1977, Pelabuhan Tanjung Priok merayakan ulang tahun ke-100 dengan acara peringatan internasional. Hingga kini, Pelabuhan Tanjung Priok terus berkembang sebagai pelabuhan utama di Indonesia, melayani kapal-kapal besar dan aktivitas perdagangan internasional. Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari 7 kelurahan. Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Sungai Bambu, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Warakas, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunterjaya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kecamatan Tanjung Priok mencapai 408, 11.014 jiwa, terdiri dari 210.908, 107 laki-laki, dan 207.127 perempuan. Kepadatan penduduknya mencapai 16.641 jiwa per kilometer persegi. Masyarakat Tanjung Priok memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Berdasarkan sensus 2010, mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa, Betawi, Batak, Sunda, dan Tionghoa, serta sebagian kecil dari suku Minangkabau, Bugis, Minahasa, Ambon, dan lainnya. Dengan demikian, Tanjung Priok merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam sejarah dan perekonomian Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era modern, pelabuhan di kawasan ini terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan transportasi maritim terbesar di Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga memiliki keberagaman sosial dan budaya yang mencerminkan wajah Jakarta sebagai kota multikultural. Saudara, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting. Berikut beberapa peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di pelabuhan ini. 1. Pembangunan dan peresmian 1877 sampai 1886. Sebelum Pelabuhan Tanjung Priok dibangun, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi pelabuhan utama Batavia. Namun pelabuhan tersebut dianggap terlalu dangkal untuk kapal-kapal besar. Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberge 1875 sampai 1881 memerintahkan pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Priok. Pembangunan dimulai pada 1877 dan selesai pada 1883, kemudian diresmikan pada 1886. Pelabuhan ini dilengkapi dengan jalur rel kereta api untuk mempermudah transportasi barang. 2. Pemberontakan kapal 7 provinsi 1933. Pada 4 Februari 1933, terjadi pemberontakan di atas kapal perang Belanda Zeven Provinciën, 7 provinsi yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Para pelaut pribumi yang tergabung dalam Angkatan Laut Belanda, Koninklijke Marine, melakukan pemberontakan karena ketidakpuasan terhadap gaji dan perlakuan diskriminatif dari perwira Belanda. Pemerintah kolonial Belanda merespons dengan kekerasan, mengirim pesawat untuk mengebom kapal di perairan Sumatera. Pemberontakan akhirnya dipadamkan dengan korban jiwa di pihak awak kapal. 3. Pertempuran Tanjung Priok 1945. Pada 21 November 1945, terjadi bentrokan antara tentara sekutu dan pejuang Indonesia di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Insiden ini terjadi setelah kedatangan pasukan Inggris dan Nica, Belanda, yang berusaha menguasai pelabuhan. Pejuang Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Noe dan tokoh-tokoh lokal lainnya melakukan perlawanan. Pasukan sekutu menggunakan persenjataan berat untuk menekan perlawanan rakyat Indonesia. Meskipun banyak pejuang gugur, insiden ini menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak ingin kembali dijajah. 4. Eksodus orang Maluku ke Belanda 1951. Pada 1951, ribuan orang Maluku yang merupakan mantan tentara KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger,
diberangkatkan ke Belanda melalui pelabuhan Tanjung Priok. Mereka dipindahkan setelah pemerintah Indonesia membubarkan KNIL pasca kemerdekaan dan menolak integrasi tentara Maluku ke dalam TNI. Eksodus ini menjadi awal dari diaspora Maluku di Belanda dan hingga kini masih menjadi isu historis bagi hubungan Indonesia-Belanda. Kelima, tragedi Tanjung Priok 1984. Pada 12 September 1984, terjadi tragedi kemanusiaan yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Insiden ini bermula dari ketegangan antara kelompok Islam dan aparat keamanan di masa pemerintahan Orde Baru. Aparat menembaki massa yang sedang berdemonstrasi di sekitar pelabuhan, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Tragedi ini menjadi salah satu contoh kekerasan negara terhadap rakyat selama Orde Baru dan diungkap kembali dalam Reformasi 1998. 6. Penutupan Terminal Peti Kemas Koja 19